Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di Ngoprek Academy. Kali ini kita akan membahas tentang perintah dasar Unix. Ya, perintah dasar Unix ini akan sangat berguna mungkin bagi teman-teman yang mungkin mulai berniat untuk pindah sistem operasi berbasis Unix atau mungkin Linux gitu ya. Karena dimana perintah dasarnya benar-benar mirip atau mungkin bahkan persis sama dengan sistem operasi Linux lainnya. Ya, di sini saya tidak akan menyampaikan banyak macam teori, karena di sini saya akan langsung mencoba menunjukkan praktek ke environment lab saya. Jadi kita langsung tunjukkan sekarang di sistem operasi kita. Ada beberapa perintah dasar nanti yang akan kita bahas di sini. Untuk di bagian pertama ini ya mungkin ada terkait file management, directory management, file permission, termasuk environment. Nah, ini mungkin perintah-perintah yang umum banget yang bakal sering kita jumpai mungkin bagi tim operation akan sangat banyak komen-komen ini akan digunakan. Oke, terkait file management, bagaimana kita melakukan listing file, create file, read file, counting word in file, mungkin sedikit berguna, copy file, read file, termasuk delete file seperti apa. Oke, kita awali dengan listing file. Listing file pada sistem operasi berbasis Unix kita bisa menggunakan perintah ls. Nah, ls itu akan dengan perintah ls akan menampilkan list file yang ada di directory tersebut. Nah, cuman kita gimana caranya kita ingin tahu sekarang posisi kita ada di directory mana? Kita bisa menggunakan perintah pwd. Nah, pwd ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan lokasi atau keberadaan kita di directory mana pada saat ini. Bisa menggunakan pwd. Nah, saat ini kita berarti ada di directory home/nga ya. Nah, kita bisa lihat list file, berarti list file atau file-file yang ada di directory home/nga ini adalah desktop, dokumen, download, fungsi dan sebagainya. Nah, dengan ls kita bisa menambahkan atribut bisa menampilkan atribut file tersebut dengan menggunakan ls-l. Artinya ini filenya ditampilkan per line ya. Nah, di sini juga sekaligus menunjukkan atribut dari file tersebut atau directory tersebut, permissionnya, kemudian ownernya siapa, kemudian date modificationnya, tanggal berapa saja. Nah, itu ditampilkan dengan -l. Kemudian juga bisa menggunakan ls-la jika ingin menampilkan semua file termasuk yang di hide. Nah, mungkin perlu teman-teman ketahui untuk nama file yang diawali di titik pada sistem operasi berbasis Unix ataupun Linux nantinya itu adalah menggunakan titik, diawali dengan titik ya. Contohnya misalnya saya buat nama file hide file.txt file tersembunyi. Nah, kalau hanya ls maka file itu tidak terlihat. Tetapi apabila saya menggunakan ls-min file apapun, file itu akan muncul jika diawali dengan tanda titik. Last file hide. Nah, hide file.txt ini akan muncul. Nah, untuk sebenarnya ada banyak parameter lain yang bisa digunakan untuk menampilkan atribut file yang kita gunakan, termasuk dengan menampilkan dengan cara sorting. Nah, teman-teman bisa menggunakan manual yang disediakan oleh sistem operasinya, misalnya man ls. Nah, ls itu yang tadi kita bilang min la, artinya do not ignore entry starting with dot. Nah, jadi yang termasuk file-file yang diawali dengan dot atau yang di hide tadi juga akan dimunculkan. Kemudian ya, itu bisa dicoba sendiri nanti. ls-l lt. Nah, itu artinya diurutkan berdasarkan time date ya.
date time modification ya. Oke, nah itu sekilas tentang listing file. Nah kemudian create file. Bagaimana kalau kita ingin menulis file atau create sebuah file melalui command line? Nah kita bisa menggunakan text editor VI. VI bisa menggunakan VI spasi nama file yang akan kita buat, misalnya test file.txt misalnya. Oke, nah untuk memulai, jika menggunakan text editor VI text editor, untuk mengawali penulisan kita harus mengetik tekan terlebih dahulu tombol di pada keyboard. Nah sehingga itu artinya text editornya sudah siap untuk ditulis atau diisi karakter-karakter yang kita inginkan. Misalnya selamat datang di Academy. Nah untuk melakukan penyimpanan atau penulisan pada text editor, nah kita tekan terlebih dahulu tombol escape pada keyboard, kemudian titik 2, kemudian W. Nah maka karakter selamat datang di Mapei Academy sudah tertulis di file test file yang tadi kita create. Kemudian bagaimana caranya untuk close text editornya? Nah kita keluar dari text editornya hampir sama dengan cara penyimpanan tadi, escape titik 2, tapi dengan huruf key tanda seru. Nah, dia akan keluar dengan sendirinya dari text editor. Kemudian bagaimana mungkin agak terlalu repot seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kita setelah melakukan penulisan pengen simpan dan keluar langsung dari text editor. Nah caranya seperti ini. Selamat datang di buku. Misalnya kita tambah karakter selamat datang, selamat belajar misalnya. Nah kita bisa menggunakan perintah write dan read secara bersama. Escape titik 2 W key, maka file akan tersimpan dan otomatis keluar dari text editornya. Bagaimana kalau seandainya kita tidak ingin menyimpan teks yang sudah kita tulis, kita pengen keluar langsung misalnya, kita bisa langsung menggunakan perintah quit saja atau dengan Q tanda seru tadi. Misalnya saya coba tambah karakter, saya tidak ingin menyimpan karakter itu, maka saya bisa langsung buat perintah Q tanda seru. Maka teks yang tadi tidak tersimpan yang saya tulis. Yang ada hanya adalah selamat datang di Mapei Academy dan selamat belajar di awal yang sudah kita klik di awal tadi. Oke, nah itu untuk pembuatan file. Kemudian untuk read file, read file mungkin sekilas sudah saya sempat tunjukkan. Bisa menggunakan cat, kemudian spasi nama file yang akan kita baca, file, selamat datang di Mapei Academy. Nah itu perintah cat bisa kita gunakan untuk membaca file, suatu file, atau juga bisa menggunakan more, misalnya test file, more spasi nama file. Nah kemudian selanjutnya ya mungkin perintah ini suatu saat mungkin berguna bagi teman-teman untuk counting word in file ya. Jika kita menghitung jumlah kata dalam sebuah file, kita bisa menggunakan perintah wc atau word count ya, itu merupakan spasi nama file test file. Nah ini akan menampilkan untuk kolom yang pertama ini adalah jumlah line-nya, berarti ada 2 line dalam satu file ini. Kemudian 7 ini adalah jumlah kata yang ada di dalam file test file tersebut. Kemudian 50 ini jumlah byte atau ukuran filenya. Kemudian test file ini adalah nama test file. Oke, kemudian bagaimana perintah untuk copy file. Untuk copy file kita bisa menggunakan perintah cp, command cp atau copy.
spasi nama file yang akan kita copy. Misalnya di sini kasusnya adalah testfile.txt, kemudian nama file baru new test file.txt misalnya. Nah, ini adalah untuk melakukan proses pengkopian file ya. Jadi sekarang kita lihat. Nah, kita sekarang punya satu file baru hasil pengkopian dari test file. Tentunya hasil isinya juga sama. Nah, itu adalah untuk proses pengkopian file. Kemudian untuk rename file. Nah, rename file itu biasanya kalau pada Unix untuk rename kita menggunakan command move atau mv ya. Jadi mv misalnya nama new test file tadi diubah menjadi baru test file.txt. Nah, sekarang kita lihat. Nah, new tsp tadi sudah berubah menjadi baru test file.txt. Itu untuk rename. Kemudian selanjutnya adalah delete file. Delete file adalah perintahnya menggunakan perintah rm atau remove jika kita ingin melakukan penghapusan file ya. Itu baru rm spasi nama file yang akan kita hapus. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, file yang baru test.file sudah terhapus di directory tersebut. Oke, teman-teman, selanjutnya itu mungkin untuk yang file manajemen. Selanjutnya kita akan ke directory manajemen. Nah, di directory manajemen mungkin tidak jauh berbeda juga dengan file manajemen tadi. Bagaimana kita melakukan listing directories, create directories, change directories, select, delete directory, rename directories. Oke, untuk listing directories sama perintahnya dengan listing file. Kita bisa menggunakan ls, winl misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pada permissionnya. Jika diawali D, ini berarti adalah sebuah directory. Jadi file ini ada sebuah directory, misalnya desktop, D dokumen, dan D-nya musik, D-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah directory. Sementara test file ini adalah sebuah file biasa, artinya bukan sebuah directory. Jadi misalnya seandainya kita pengen change directory atau cd ke test file, nggak bisa karena itu bukan directory. Tapi kalau kita misalnya cd ke desktop, nah itu bisa change directory atau pindah ke directory desktop. Oke. Ke sini lagi untuk listing directory. Jadi hampir sama ya, sama seperti listing file. Kemudian create directory. Nah, kita membuat directory baru. Directory baru misalnya mengkadir Unix misalnya simpelnya. Mengkadir untuk pembuatan menggunakan make directory atau sekali ya. Jadi komennya disingkat jadi mkdir make directory spasi nama directory yang akan kita buat spasi Unix misalnya. Nah, kita ls. Nah, directory-nya sudah terbentuk, sudah dibuatkan directory. Oke, kemudian setelah create directory kita change directory. Oke, selanjutnya kita setelah create directory, change directory. Change directory di sini maksudnya adalah untuk berpindah directory. Maksudnya sekarang posisi kita ada di home nga. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya kita pindah ke directory Unix. Misalnya kita bisa tinggal menggunakan cd ke tujuan directory kita mau kemana, Unix misalnya. Unix. Nah, sekarang posisi kita ada di Unix. Lalu kita juga bisa menggunakan full path-nya, misalnya cd/home/nga/unix. Nah, kita bisa pindah ke sana juga. Sekarang posisi kita ada di Unix. Nah, itu untuk pindah directory atau change directory, itu artinya pindah directory. Change directory sudah, kemudian delete directory. Delete directory. Bagaimana caranya kita gunakan delete directory? Perintahnya bersama, cuman untuk
menghapus direktori kita tidak bisa langsung menggunakan rm nama direktorinya. Nah, kita harus menambahkan parameter rm spasi min r unix. Langsung kita cek. Nah, direktorinya sudah terhapus. Itu adalah untuk penghapusan direktori. Rename directory. Oke, sekarang bagaimana caranya kita rename directory? Sekarang saya pakai Unix. Oh ya, ingat ini untuk komen-komennya adalah huruf kecil semua ya, jadi case sensitive. Jadi tidak berlaku huruf kapital. Mkdir Unix. Oke. Nah, sudah sekarang saya pengen rename Unix menjadi Linux misalnya. mv Unix rename menjadi nama directory yang akan di rename, kemudian nama directory barunya Linux. Kita lihat Unix sudah berubah menjadi Linux. Nah, kita sudah melakukan rename directory. Oke, itu adalah untuk directory management. Selanjutnya, nah ini mungkin yang sangat penting ya bagi mungkin yang bergerak di bidang operation. Untuk file permission ini akan sangat berguna. Oke, sekarang kita coba untuk file permission. Ya, terkait file permission itu secara garis besar ada terbagi tiga komponen ya, tiga kelompok ya, tiga kelompok. Jadi ada yang sebagai usernya atau ownernya itu sendiri. Kemudian ada kelompok yang namanya group dan others ya, artinya di sini misalnya jika kita ls min l, di sini kita bisa lihat permission yang dimiliki oleh test file. Nah, di sini kalau kita lihat di sini untuk usernya memiliki hak akses read dan write ya. Jadi dalam satu hak akses itu dia punya tiga hak akses. Jadi ada bisa read, write, and execute. Jadi yang contohnya seperti ini, yang read, write, x ini berarti dia memperoleh di grant execute juga. Kemudian selain user atau owner, kemudian group read, write, dan tidak mempunyai hak akses read dan write, kemudian tidak ada execute-nya. Kemudian yang others cuma bisa read. Jadi selain user nga ini cuma bisa read, jadi tapi tidak bisa merubah ataupun melakukan penulisan di test file sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan permission, melihat permission indicator. Kalau permission indicator yang ini tadi yang sempat saya tunjukin sedikit di sini, yaitu yang ada group, user, group, dan others ya, user, group, dan others. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk melakukan change permission atau change permission pada sebuah file. Misalnya di sini bagaimana kita mengubah misalnya untuk yang untuk yang user dengan grup yang sama, user yang termasuk dalam grup NGA nanti juga bisa melakukan proses tidak bisa melakukan proses penulisan. Jadi misalnya saya bisa komen chmod, nah r misalnya g min grup g min w spasi nama file. Ini adalah salah satu caranya ya. Sebenarnya ada banyak cara, bisa juga menggunakan absolute, yaitu menggunakan angka. Cuman lebih simpel di sini saya menggunakan g minus w. Misalnya ini lebih simpel, jadi minus w atau minus w berarti untuk hak akses w-nya dihilangkan dari grupnya. Misalnya test file.txt. Nah, sekarang kita lihat LSBL. Nah, sekarang untuk
jadi semua user yang tidak semua user yang ada di grup itu bisa melakukan penulisan. Jadi yang benar-benar bisa melakukan penulisan atau merubah file ini adalah ownernya itu sendiri, yaitu masih ya karena masih memiliki grand access W-nya. Jadi gimana misalnya kalau kita ingin menambahkan menambahkan permission execute atau penulisan pada penulisan kembali pada grupnya. Jadi kita bisa menggunakan command sama seperti tadi, chmod group plus w test file misalnya. Artinya akses penulisannya dikasih ke grupnya. Jadi misalnya kalau ingin nambah lebih dari satu, kita bisa rwx misalnya. Bisa. Nah sekarang untuk grupnya rwx punya akses read, write, execute. Nah execute itu biasanya digunakan untuk yang aplikasi yang bisa dieksekusi ya. Contohnya misalnya kayak shell.sh nya, shell script misalnya, itu bisa diexecute. Nah, itu harus ada akses .x nya, itu harus ada tambahan grand access H. Nah untuk gimana kalau semuanya pengen dikasih, termasuk semuanya juga pengen dikasih akses, misalnya chmod sebelum chmod o plus rwx misalnya, o plus rwx, yang harusnya juga bisa menulis file. Nah semuanya jadi bisa menulis file. Nah ini penting diketahui karena ini akan memberi apa ya, bisa dibilang bagian dari security ya. Jadi tidak semua bisa mengakses file-file tertentu atau directory tertentu pada sebuah komputer atau pada sebuah server. Oke. Nah sekarang selanjutnya changing ownership. Nah kita juga bisa melakukan perubahan ownership. Misalnya sebelumnya dirubah oleh user nga, kita pengen ubah ownershipnya ke user lain misalnya. Nah itu kita bisa menggunakan command chown ya, atau change owner. Itu kita chown itu nama usernya, kemudian di spasi nama usernya. Misalnya saya punya user lain, saya sudah punya user lain, misalnya user 1.2 grupnya ya. Jadi untuk formatnya ada user 1.2 grupnya. Sini saya menggunakan untuk nga juga sendiri, spasi nama file. Nah untuk merubah permission ini adalah harus kalau untuk merubah owner dari file itu biasanya harus menggunakan user root ya, atau user sudoers. Nah kebetulan user nga ini yang saya gunakan merupakan user sudoers. Saya bisa menggunakan sudo. Nah sekarang kita lihat. Nah untuk testfile.txt ini ownernya sudah menggunakan sudah sebagai user 1 ownernya gitu. Oke, untuk file permission sudah. Kemudian terakhir adalah untuk yang environment. Nah untuk sesi ini environment itu kegunaannya buat apa? Di sini mungkin di Windows untuk sebagai contoh, untuk di Windows sebagai environment variable. Jadi kita mendefinisikan environment variable pada sebuah sistem operasi. Nah bagaimana hal apa yang kita lakukan misalnya untuk pada sistem operasi berbasis Linux. Contohnya seperti ini. Misalnya saya punya variable namanya test sama dengan apa kabar. Bagaimana saya menggunakan variable tersebut? Misalnya saya mau tes apa isi dari variable tersebut. Nah apa kabar? Itu juga dengan environment variable. Biasanya kan kita lakukan perubahan di base profile ya. Misalnya saya pengen mendefinisikan environment variable Java home saya. Saat ini saya belum punya Java home ya, variable Java home.
Oke, variable Java Home. Sekarang saya pengen mendefinisikan environment variable pada sistem operasi Unix saya di base profile-nya. Biasanya kita define di base profile. Oke, kita cari base profile, kita edit base profile-nya, base profile.bash profile. Nah, di sini kita bisa define environment variable-nya. Misalnya saya tambahkan Java Home. Nah, kebetulan home saya Java Home saya coba Java Home-nya ya. Java. Nah, saya akan ubah Java Home-nya di bash Java Home Java. Oke. Java /b. Nah, ini sama halnya dengan kita membuat di Windows ya, di Windows environment variable. Kalau di sistem Linux atau Unix itu pakai $, tapi kalau di Windows pakai persen. Nah, persen. Oke. Nah, kita coba. Nah, untuk memanggil variabel tersebut kita harus execute dulu menggunakan perintah source ya, source.bash. Nah, sekarang kita cek Java Home. Nah, sekarang saya punya Java Home-nya ada di /opt java correction. Ya, berhasil. Jadi ya, untuk sesi pertama mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin di lain kesempatan saya akan lanjutkan perintah-perintah yang lainnya. Semoga melalui media ini kita bisa diskusi banyak terkait apapun itu, terutama hal-hal yang berbau IT atau teknologi informasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.